Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Di sini saya Naufal Dolifun Nafsi dan teman-teman saya ada Rika, Sylvia, Rijal, Nina, dan Rafiq Ilyas. Di sini kita akan menjelaskan tentang analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih atau kita singkat itu LPSAL. Jadi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fatona. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau yang kita singkat dengan LPSAL. Nah, untuk slide pertama, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau disingkat dengan LPSAL, ia menyajikan sebuah informasi kenaikan maupun penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporan dan dibandingkan dengan tahun pelaporan sebelumnya. Nah, laporan saldo anggaran lebih ini juga memberikan sebuah ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran maupun pembiayaan sebuah pemerintahan. Hingga di dalam suatu entitas pelaporannya itu menyajikan rincian-rincian yang lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat di dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih atas catatan laporan keuangannya. Untuk next slide, selanjutnya yaitu mengenai manfaat dan tujuan menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih pada tahun pelaporannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Manfaat dan tujuannya itu di dalam saldo anggaran lebih ini merupakan ada isi struktur dan isi di mana ia lebih menyajikan secara komparatif dengan periode-periode sebelumnya dengan ada beberapa pos, yaitu yang pertama ada saldo anggaran lebih awal, lalu yang kedua ada penggunaan saldo anggaran lebih sisa lebih maupun kurang, lalu yang ketiga itu ada pembiayaan anggaran tahun berjalan, dan yang keempat itu ada koreksi kesalahan-kesalahan di dalam pembukuan di tahun-tahun sebelumnya dan koreksi-koreksi permasalahan yang lainnya. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dan tujuan dari laporan perubahan saldo anggaran lebih. Bismillahirrohmanirrohim. Nama saya Rika Diah Ramadhani. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai ruang lingkup laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ruang lingkup mengenai pengelolaan laporan perubahan saldo anggaran lebih menurut PMK nomor 206 garis miring PMK.05 tahun 2010 pada pasal 2 meliputi perhitungan SAL, penyimpanan dana SAL, penggunaan SAL, akuntansi dan pelaporan SAL, serta penyelesaian selisih angka SAL. Yang pertama, perhitungan SAL. Saldo anggaran lebih ini diperoleh dengan terlebih dahulu memperhitungkan surplus atau defisit dan silpa atau sikpa. Secara teknis juga, perhitungan saldo anggaran lebih ini telah diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 40 garis miring PB tahun 2015 mengenai tata cara perhitungan dan pelaporan saldo anggaran lebih. Yang kedua, penyimpanan dana SAL. Nah, pada akhir tahun, anggaran dana saldo anggaran lebih ini diperoleh berdasarkan perhitungan yang disimpan oleh yang pertama, Bendahara Umum Negara yang disimpan dalam bentuk rekening milik Bendahara Umum Negara. Rekening milik Bendahara Umum Negara ini terdiri atas rekening kas umum negara, subrekening kas umum negara, rekening kas saldo anggaran lebih, rekening kas penempatan, rekening khusus, rekening penerimaan, dan rekening pengeluaran. Yang kedua disimpan oleh Bendahara Pengeluaran dalam bentuk uang persediaan, dan yang ketiga disimpan oleh Bendahara Satuan Kerja Badan Layanan Umum dalam bentuk rekening kas Badan Layanan Umum dan kas tunai atau cash on hand. Yang ketiga, penggunaan SAL. Saldo anggaran lebih ini digunakan dalam rangka untuk menutupi kekurangan pembiayaan APBN dan atau memenuhi kebutuhan pengeluaran negara pada saat tertentu. Dalam hal realisasi penerimaan negara tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran tersebut.
Nah, penggunaan saldo anggaran lebih ini juga dilaksanakan sesuai undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara dan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran yang berjalan serta awal tahun anggaran berikutnya. Nah, dana sal yang digunakan juga merupakan dana sal yang disimpan dalam rekening kas saldo anggaran lebih. Yang keempat, akuntansi dan pelaporan sal. Saldo anggaran lebih ini dilaporkan dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Saldo anggaran lebih juga merupakan bagian dari ekuitas dana dalam neraca laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, penyajian saldo anggaran lebih juga dapat disajikan berdasarkan basis akuntansi yang digunakan. Di antaranya, yang pertama, pelaporan sal dalam basis kas menuju akrual yang disajikan sebagai bagian dari ekuitas dana lancar pada neraca. Yang kedua, laporan sal dalam basis akrual, yang mana disajikan langsung pada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang kelima, penyelesaian selisih angka sal. Nah, saldo anggaran lebih yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat bisa saja terjadi selisih atau perbedaan antara angka sal menurut buku dan angka sal menurut fisik. Nah, apabila terjadi selisih atau perbedaan angka sal, maka Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku kuasa bendahara umum negara pusat melakukan penelitian mengenai penyebab terjadinya perbedaan selisih angka sal untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Nah, hasil penelitian yang dilakukan selanjutnya dilaporkan pada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara paling lambat sebelum diajukannya rancangan undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun berkenan. Demikian materi yang saya sampaikan, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Melinda. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Komponen saldo anggaran lebih meliputi penetapan saldo awal, perhitungan dan transaksi-transaksi yang mempengaruhi terhadap saldo anggaran lebih. Dalam PMK 206/PMK 05 tahun 2010, pemerintah menetapkan saldo awal terhadap saldo anggaran lebih sebagai titik awal dari perhitungan saldo anggaran lebih. Perhitungan saldo anggaran lebih dalam PMK 206/PMK 05 tahun 2010 meliputi saldo anggaran lebih akhir periode diperoleh dari saldo anggaran lebih awal periode ditambah silpa atau sikpa ditambah atau dikurangi koreksi pembukuan saldo anggaran lebih dan dikurangi penggunaan saldo anggaran lebih selama satu periode pelaporan. 3 unsur yang mempengaruhi terhadap perhitungan saldo anggaran lebih adalah silpa atau sikpa, koreksi pembukuan, dan penggunaan saldo anggaran lebih. Silpa atau sikpa adalah selisih lebih ataupun kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran biaya dalam APBN dalam satu periode pelaporan. Silpa terbentuk dari transaksi pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan, sehingga transaksi yang mempengaruhi pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan tersebut akan mempengaruhi saldo anggaran lebih. Sedangkan koreksi pembukuan menurut PMK tahun 2010 adalah seluruh transaksi koreksi terhadap saldo anggaran lebih. Koreksi pada laporan arus kas atau LAK digunakan sebagai koreksi catatan atas saldo anggaran lebih atau silpa agar catatan saldo anggaran lebih sama dengan catatan fisik pada saldo anggaran lebih. Fisik saldo anggaran lebih tersimpan dalam rekening milik BUN, kas di bendahara, pengeluaran kas di BLU, dan kas dari hibah langsung. Perhitungan fisik saldo anggaran lebih diambil dari laporan arus kas atau LAK. Sementara catatan diambil dari silpa. Pada silpa hanya terdapat 4 unsur, yakni pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan. Sedangkan dalam laporan arus kas terdapat unsur transaksi transitoris atau non-anggaran. Transaksi transitoris biasanya berkaitan dengan utang-utang pemerintah kepada pihak ketiga.
Penyesuaian catatan saldo anggaran lebih merupakan penyesuaian saldo anggaran lebih yang diakibatkan oleh adanya perbedaan antara pergerakan saldo dengan mutasinya dan transaksi non-anggaran yang bukan merupakan bagian dari saldo anggaran lebih, menurut fisik. Sementara itu, penyesuaian silpa dilakukan karena adanya penyesuaian atas silpa atau SIPA yang terjadi pada tahun anggaran yang berjalan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Dafiq Ilyas akan mempresentasikan mengenai regulasi penggunaan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Regulasi merupakan dasar hukum yang memayungi dan mengatur proses bisnis suatu transaksi. Regulasi adalah suatu proses yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga atau organisasi dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, dalam kehidupan bermasyarakat dan bersosialisasi. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat umum maupun bisnis. Regulasi yang diterapkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan, pengelolaan, dan penyajian SAL dinilai sudah cukup. Hanya saja tinggal pengimplementasiannya. Regulasi pemerintah yang pertama kali ditetapkan untuk mengatur SAL adalah PMK nomor 206/PMK-05/2010 seiring dengan perkembangan transaksi dan ditemukannya masalah dalam penyajian SAL. Perdirjen 40/PB/2015 mengatur formulasi SAL secara rinci dengan membatasi perbedaan antara catatan dan fisik SAL yang selama ini terjadi. Dalam hukum penggunaan LPSAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN TA 2017 pada pasal 23 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN sehingga pemerintah dapat menggunakan dana SAL. Penarikan pinjaman tunai dan atau penerbitan SBN sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya. Sekian mungkin mengenai regulasi yang berkaitan dengan SAL. Saya Rizal Prasetya, saya akan melanjutkan materi yaitu contoh laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang saya gunakan yaitu laporan keuangan dari BLUD. Menurut Permendagri nomor 79 tahun 2018, laporan keuangan yang wajib disusun oleh BLUD salah satunya adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih BLUD ini menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan terdapat pos-pos yang harus disusun, yaitu saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.
Saldo anggaran lebih atau SAL merupakan akumulasi dari silpa sampai dengan tanggal pelaporan, dan SAL dihasilkan dari laporan realisasi anggaran atau LRA. SAL awal merupakan SAL yang berasal dari periode sebelumnya, sedangkan SAL akhir adalah SAL yang berasal dari perhitungan SAL periode pelaporan. Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan, atau selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai silpa atau sikpa pada periode akhir pelaporan inilah yang nantinya dipindahkan ke laporan perubahan saldo anggaran lebih. Teman-teman bisa lihat dari PowerPoint, di sini terdapat tabelnya. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Noval. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan saldo anggaran lebih ya, seperti yang ada di slide. Nah, di sini poin-poin ini saya dapat dari PMK nomor 206 garis miring PMK.05 garis miring 2010 dalam pasal 3. Di situ ada perhitungan SAL. Jadi dalam perhitungan ini saya mengambil sampel dari Provinsi Jawa Tengah ya. Kira-kira seperti ini laporan perubahan saldo anggaran lebih di Provinsi Jawa Tengah. Di sini bisa dilihat, di sini ada tanda tangannya Pak Ganjar Pranowo. Nah, gimana sih dari poin 1 sampai 8 itu gimana sih caranya? Dapatnya itu dari mana? Di sini kita ke poin lagi ya. Jadi SAL ini diperoleh dengan terlebih dahulu menghitung surplus atau defisit dan silpa atau sikpa. Di sini datanya diambil dari laporan realisasi anggaran. Saya juga dapat contohnya dari LRA di Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, kita lanjut dulu ke poin berikutnya. Surplus atau defisit sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 diperoleh dari realisasi pendapatan negara dan hibah dikurangi realisasi belanja negara selama satu periode pelaporan. Nah, di LRA ini kita tinggal lihat saja. Di sini ada surplus dan defisit. Nah, di sini kita bisa lihat langsung ini surplus atau defisit. Kalau yang di Provinsi Jawa Tengah ini terjadi surplus atau kelebihan anggaran. Nah, kemudian di poin selanjutnya, sikpa atau silpa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diperoleh dari surplus atau defisit sebagaimana yang dari ayat 2 ditambah realisasi pembiayaan bersih selama satu periode pelaporan. Nah, itu dari mana? Sama dari sini. Nah, di sini sudah ada ya. Kalau di dalam LRA-nya itu sudah ada silpa-nya berapa. Itu kita tinggal masukkan dari silpa atau sikpa tadi, tinggal kita masukkan ke sini. Nah, untuk saldo anggaran yang awal ini, saldo anggaran lebih yang awal, ini diambil dari tahun sebelumnya. Nah, bagaimana jika ini terjadi di tahun pertama? Nah, itu tidak usah diisi ya, karena tidak ada awalnya. Kita tidak punya anggaran lebih dari tahun sebelumnya. Kita tinggal masukkan aja silpa atau sikpanya berapa di sini ya. Oke, selanjutnya di poin keempat, SAL akhir periode pelaporan diperoleh dari SAL awal periode pelaporan ditambah silpa atau sikpa sebagaimana yang dimaksud ayat 3 ditambah atau dikurangi koreksi pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan SAL selama satu periode pelaporan. Nah, nih di saldo akhir ya, kita bisa lihat nih yang di poin ke-8. Ini ya diambil dari sini ya, dari silpa atau sikpa. Karena di sini tidak ada tambahan lagi koreksi tahun sebelumnya dan lain-lain. Nah, di sini anggarannya jadi tetap tidak bertambah karena di sini 0. Nah, sedangkan yang di realisasi tahun 2018 ini ada koreksi dari tahun sebelumnya sebanyak segini ya. Ada kesalahan dalam pembukuan tahun sebelumnya. Kita ke poin selanjutnya. Nah, di sini ada SAL awal berdasarkan SAL awal tahun anggaran 2010 sebesar ini 66 triliun bla bla bla. Ini untuk pemerintahan pusat ya, yang ditetapkan sebagaimana
dalam undang-undang yang mengatur mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi ini pemerintah pusat ya. Kalau di provinsi itu seperti tadi hitungannya. Kemudian yang keenam, poin terakhir itu perhitungan dan angka sal sebagaimana dimaksud poin 4 dan poin 5 digunakan sebagai dasar perhitungan sal tahun berikutnya. Dari sini, ini digunakan untuk tahun berikutnya. Nah, seperti layaknya tahun 2018. Ini ya, ini langsung naik ke sini. Begitu. Jadi kira-kira seperti itu gimana perhitungan sal dari contoh dari laporan perubahan saldo anggaran lebih milik pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.